Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 kelas 11-6 dan pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita untuk mata pelajaran biologi. Sistem reproduksi wanita meliputi organ reproduksi, oogenesis, hormon pada wanita, fertilisasi, kehamilan, persalinan, dan laktasi. Organ reproduksi pada wanita dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi eksternal atau luar dan organ reproduksi internal atau dalam. Labia majora. Labia majors atau bibir besar menjadi bagian reproduksi yang bertugas untuk menjaga organ luar lainnya. Labia minora. Labia minors atau bibir kecil adalah bagian reproduksi wanita yang berada pada sisi dalam labia majors, mengelilingi bukan vagina dan saluran pembawa urin atau uretra. Labia minora memiliki kulit yang halus dan mudah mengalami pembengkakan. Klitoris. Klitoris adalah tonjolan berukuran kecil tetapi sangat sensitif. Klitoris tertutup oleh ikatan kulit yang bernama preputium yang sangat mirip dengan kulup yang ada pada ujung penis. Bagian ini memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap rangsangan sekaligus area eraksi. Kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin terletak di setiap bagian lubang samping vagina. Bagian dapat menghasilkan cairan atau lendir yang berfungsi sebagai pelumas vagina. Serviks. Serviks atau leher rahim adalah organ berbentuk silinder yang merupakan penghubung antara rahim dan vagina. Organ ini memiliki dua bagian, yaitu dinding leher rahim bagian luar dan bagian dalamnya. Serviks menghasilkan lendir yang berubah selama periode menstruasi. Perubahan tekstur pada lendir serviks bertujuan untuk membantu atau mencegah terjadinya kehamilan. Vagina. Vagina merupakan sebuah saluran penghubung antara serviks atau rahim bagian bawah dengan tubuh bagian luar. Vagina berada di bawah kandung kemih dan lebih rendah dari rahim. Organ ini berfungsi sebagai jalan keluarnya darah saat menstruasi, dan bagian ini juga berfungsi sebagai jalan lahir bayi saat proses persalinan, serta menjadi jalan masuk sperma ke rahim saat proses pembuahan. Tuba fallopi. Tuba fallopi atau oviduk adalah sepasang saluran penghubung ovarium dengan rahim. Setiap wanita memiliki dua tuba fallopi, yakni di sisi kanan dan di sisi kiri rahim. Organ ini berfungsi membawa ovum ke bagian ujung atau infundibulum hingga ke bagian rahim. Proses pembuahan sel sperma dengan sel terus berlangsung pada bagian ini. Sel telur yang telah dibuahi akan berpindah ditanam pada lapisan rahim. Ovarium. Ovarium atau indung telur berada pada sisi kiri dan kanan rongga panggul, tepat di sebelah rahim bagian atas. Bagian ini memiliki tugas utama untuk menghasilkan hormon atau progesteron dan estrogen. Selain itu, ovarium juga berperan dalam menghasilkan ovum atau sel telur yang tubuh butuhkan untuk pembuahan. Uterus atau rahim adalah bagian reproduksi yang memiliki rongga dan bentuk mirip dengan buah pir. Rahim menjadi tempat untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dengan dua bagian utama, yaitu 1. Serviks atau leher rahim terletak pada sisi bawah, merupakan jalan menuju ke vagina dan korpus tubuh utama rahim. 2. Korpus adalah bagian yang fleksibel karena dapat mengembang sesuai dengan perkembangan bayi. Bagian ini juga menjadi saluran untuk keluarnya darah, menstruasi, dan masuknya sperma. Itulah yang dapat kami sampaikan untuk materi sistem reproduksi pada wanita.